Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, udah lama nih kita nggak ketemu. Sekarang kita bertemu di mata kuliah yang berbeda. Kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Rince Indah Sylvia, NPM 5020150, kelas 4B, Prodi PGSD. Mata kuliah yang kita pelajari sekarang yaitu telaah kurikulum. Adapun materi yang akan kita bahas hari ini yaitu perbedaan dan perkembangan kurikulum 1947 sampai dengan kurikulum paradigma baru dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Apa sih kurikulum itu? Kurikulum merupakan seperangkat pengaturan dan rencana mengenai tujuan, isi, dan materi pelajaran serta cara digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan. Lalu, apa sih faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum? Yang pertama, bebasnya sejumlah wilayah tertentu di dunia ini dari kekuasaan kaum kolonis. Yang kedua, perkembangan iptek yang pesat sekali. Yang ketiga, pertumbuhan yang pesat dari penduduk dunia dengan bertambahnya penduduk, maka makin bertambah pula jumlah orang yang membutuhkan pendidikan. Selanjutnya kita masuk ke perbedaan dan perubahan kurikulum. Yang pertama, kurikulum rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran 1947. Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan. Pada saat itu, kurikulum pendidikan di Indonesia masih dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang. Rencana pelajaran 1947 boleh dikatakan sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda. Selanjutnya, kurikulum rencana pendidikan 1964, di mana penyelenggaraan pendidikan dengan kurikulum 1964 mengubah penilaian di rapor bagi kelas 1 dan 2, yang asalnya berupa skor 0 sampai dengan 100, berubah menjadi A, B, C, dan D. Sedangkan kelas 3 hingga kelas 6 tetap menggunakan skor 0 sampai dengan 100. Yang kedua, kurikulum berorientasi pencapaian. Kurikulum 1973 sebagai pengganti kurikulum 1968 menggunakan prinsip berorientasi pada tujuan dan menganut pendekatan integratif. Kemudian kurikulum 1975. Kurikulum ini sebagai pengganti kurikulum 1973, yaitu menggunakan prinsip menganut pendekatan sistem instruksional yang dikenal sebagai prosedur pengembangan sistem instruksional atau disingkat PPSI. Selanjutnya yang ketiga yaitu kurikulum 2004 atau KBK. Kurikulum 2004 juga disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi. Dengan kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Next, selanjutnya yang keempat yaitu kurikulum periode KTSP. Penyusunan KTSP dilakukan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan standar kompetensi serta kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Tujuan panduan penyusunan KTSP ini untuk menjadi acuan bagi satuan pendidikan SD, MI, SDLB, SMP, MTS, SLB, SMA, MA, SMALB, dan SMK atau MAK. Pada akhir tahun 2012, KTSP dianggap kurang berhasil, maka mulai awal tahun 2013 KTSP dihentikan. Selanjutnya yang kelima yaitu kurikulum periode 2013. Kurikulum 2013 merupakan penyempurnaan, modifikasi, dan pemuktakhiran dari kurikulum sebelumnya. Kurikulum 2013 diluncurkan secara resmi pada tanggal 15 Juli 2013. Kurikulum 2013 memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Selanjutnya yang terakhir atau yang keenam yaitu kurikulum paradigma baru.
Secara umum, struktur kurikulum paradigma baru terdiri dari kegiatan intrakurikuler berupa pembelajaran tatap muka bersama guru dan kegiatan proyek. Apa sih fungsi kurikulum itu? Kurikulum merupakan alat dalam mencapai tujuan pendidikan. Jadi, kurikulum ialah program pendidikan dan bukan program pengajaran. Sehingga program itu direncanakan dan dirancang sebagai bahan ajar dan juga pengalaman belajar. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja penjelasan sedikit tentang perbedaan dan perkembangan kurikulum dari 1947 sampai dengan kurikulum paradigma baru. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.